Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya sendiri Humairah Andra dan teman-teman saya yaitu Habib Sopan Azhar DS, Mulia Asyifa Rahmi, dan Sarina Lia Putri. Saya akan membacakan hasil survei kami tentang pengaruh penggunaan smartphone dan motivasi belajar terhadap hasil belajar mahasiswa. Langkah-langkah survei. Yang pertama, menentukan masalah penelitian, membuat desain, mengembangkan instrumen, mengumpulkan data, melakukan pretest, menentukan sampel, memeriksa data, pengolahan dan analisis data, interpretasi data, dan yang terakhir mengambil kesimpulan. Latar belakang. Manusia adalah makhluk sosial yang harus senantiasa berkomunikasi dengan manusia lainnya. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communis, yang berarti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Akar kata komunis adalah communico yang artinya berbagi. Dalam hal ini, yang dibagi adalah pemahaman bersama melalui pertukaran pesan. Komunikasi dalam bahasa Inggris adalah communicate, yang berarti komunikasi berguna untuk bertukar pikiran, perasaan, dan informasi yang menjadikan pelaku komunikasi menjadi paham akan suatu hal dan dapat membuat persepsi yang sama sehingga terbentuklah sebuah hubungan yang simpatik. Jadi, secara umum komunikasi dapat didefinisikan sebagai suatu usaha penyampaian pikiran, perasaan, dan informasi antar manusia. Untuk mendukung kepentingan manusia dalam berkomunikasi, diciptakanlah alat komunikasi yaitu sinyal asap, burung merpati, telegraf, telepon kabel, telepon genggam, atau ponsel, atau handphone pada tahun 1973. Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, handphone semakin berkembang. Hingga saat ini, handphone lebih dikenal dengan smartphone. Di dalam smartphone, banyak hal yang dapat diakses, seperti menggunakan fitur browser yang dapat digunakan untuk mencari pengetahuan. Banyaknya sumber pengetahuan yang tersebar di internet memudahkan para dosen dan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang baru. Karena pengetahuan akan selalu berkembang dan manusia harus mengikuti perkembangannya untuk memperoleh pengetahuan dan informasi terbaru. Dengan semakin mudahnya mengakses pengetahuan, berkat adanya smartphone tentu memiliki sisi positif dan sisi negatif. Seperti saat ini banyak ditemui mahasiswa sedang asik mengoperasikan smartphone saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Mahasiswa justru asik mengoperasikan smartphone untuk sekedar bermain game, membuka media sosial, dan mendengarkan musik. Smartphone yang mempunyai banyak fitur justru dipergunakan pada tempat dan waktu yang tidak tepat. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap konsentrasi belajar ketika mahasiswa melakukan aktivitas belajar, sehingga dapat mempengaruhi hasil belajar mereka. Dalam proses pembelajaran, tentunya para mahasiswa membutuhkan motivasi dalam menerima ilmu yang sedang diberikan oleh dosen di kelas maupun di luar kelas, dengan cara membaca buku. Motivasi dalam hal ini disebut motivasi belajar. Batasan masalah. Ada banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar mahasiswa. Di antara faktor-faktor tersebut ada faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan lingkungan sekolah. Dan faktor internal seperti fisiologis dan psikologis. Pada survei ini, kami memfokuskan pada pengaruh penggunaan smartphone yang merupakan faktor eksternal dan motivasi belajar yang merupakan faktor internal. Rumusan masalah. 1. Apakah terdapat pengaruh penggunaan smartphone terhadap hasil belajar mahasiswa? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar mahasiswa? Yang ketiga, bagaimana dampak positif dan negatif mahasiswa terhadap penggunaan smartphone? Tujuan survei kali ini yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan smartphone terhadap hasil belajar mahasiswa, untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar mahasiswa terhadap hasil belajar mahasiswa, untuk mengetahui
apakah terdapat dampak positif dan negatif mahasiswa terhadap penggunaan smartphone. Populasi adalah mengacu kepada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal yang ingin peneliti investigasi. Sedangkan sampel adalah sebuah proses penyeleksi kumpulan-kumpulan elemen dari sebuah populasi dari penelitian untuk menjadi wakil dari populasi tersebut. Target populasi adalah populasi yang menjadi sasaran akhir penerapan hasil penelitian. Pada survei kali ini, kami mengambil populasinya yaitu mahasiswa Statistika D3 Angkatan 2018 Universitas Negeri Padang. Dan sampel yang kami gunakan yaitu sebanyak 65 orang mahasiswa Statistika D3 Angkatan 2018 Universitas Negeri Padang. Teknik sampling yang kami gunakan yaitu sampling acak sederhana atau simple random sampling. Langkah-langkah pengambilan sampel. Yang pertama, tetapkan jumlah sampel yang akan diambil dengan rumus Lovin. N sama dengan jumlah populasi dibagi 1 tambah jumlah populasi dikali margin error dipangkatkan 2. Dari rumus tersebut kami mendapatkan hasil yaitu 64,75. Berarti sampel yang kami butuhkan adalah 65 orang. Yang kedua, tentukan alat pemilihan sampel yaitu dengan cara diundi. Pilih sampel sampai dengan jumlah yang terpenuhi. Teknik pengumpulan data. Metode yang kami gunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada populasi yang terpilih menjadi sampel penelitian kami. Anggota sampel dipilih dengan cara diundi. Berikut kuesioner rekapan kuesioner yang kami gunakan. Analisis data. Sebelum kita melakukan analisis data, kita harus melakukan pengujian kuesioner dengan cara melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas mempunyai arti kata sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas dilakukan dengan menghitung nilai korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total. Bila R hitung lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid dan sebaliknya dinyatakan tidak valid. Uji reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila alat ukur digunakan berulang kali. Penelitian ini mencari reliabilitas instrumen yang skornya merupakan rentang antara beberapa nilai dalam bentuk skala 1-4 dapat dilakukan dengan menggunakan koefisien alfa dari Cronbachs dengan ketentuan bahwa variabel yang diteliti dinyatakan reliabel apabila nilai alfa Cronbachs besar dari 0,6. Langkah-langkah melakukan uji validitasnya yaitu 1. Buka SPSS, kemudian inputkan data pada SPSS sesuai dengan kolom pertanyaan di kuesioner, dan buatkan nilai totalnya. Yang ketiga, klik Analyze, Correlate, Bivariate, dan yang keempat, muncul kotak baru dan inputkan semua variabelnya. Lalu klik OK. Dan outputnya dapat dilihat pada slide berikut ini. Selanjutnya, uji reliabilitas. Langkah-langkah uji reliabilitas yaitu 1. Pilih menu Analyze, Scale, Reliability Analysis. Kemudian masukkan skor pernyataan tiap konstruk ke dalam kolom items. Selanjutnya, pilih alpha. Yang keempat, klik statistik, descriptive for, pilih item, scale, scale if, item delete, dan correlation. Kemudian klik continue, lalu klik OK. Lalu muncul output seperti pada slide ini. Karena nilai Cronbachs alpha 0,711 besar dari 0,5, maka reliabilitasnya tinggi.
Maka dapat disimpulkan bahwa ke-12 item pertanyaan dalam angket yang digunakan adalah reliable. Selanjutnya, analisis yang kami gunakan adalah analisis regresi berganda. Sebelum melakukan regresi berganda, kita harus melakukan uji kenormalan data dan didapatkan output seperti pada slide berikut. Berdasarkan output disampaikan dapat dilihat bahwa nilai asimsiknya yaitu 0,815 besar dari 0,05, artinya datanya sudah berdistribusi normal. Lalu bisa dilanjutkan ke analisis regresi bergandanya. Analisis regresi berganda, langkah-langkahnya yaitu klik Analyze, Regression, pilih Linear, inputkan data Y di dependen, dan X1 dan X2-nya di independen. Y merupakan hasil belajar, X1 penggunaan smartphone, dan X2 adalah motivasi belajar. Lalu klik OK. Dan keluarlah output seperti pada slide berikut. Berdasarkan output di atas, diperoleh angka R sebesar 0,365. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang lemah antara pengaruh smartphone dan motivasi belajar terhadap hasil belajar mahasiswa. Dan diperoleh angka R kuadrat atau R square-nya sebesar 0,133 atau 13,3%. Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model pengaruh mampu menjelaskan sebesar 13,3% variasi variabel dependen. Berikut merupakan output dari analisis regresi berganda terhadap variabel Y dan X1 dan X2 dan X1. Hipotesisnya, Hanold tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara pengaruh smartphone dan motivasi belajar terhadap hasil belajar mahasiswa. H1-nya terdapat pengaruh secara signifikan antara pengaruh smartphone dan motivasi belajar terhadap hasil belajar mahasiswa. Alfa yang digunakan yaitu 5%. Dari output di atas didapatkan interpretasi sebagai berikut. Berdasarkan output di atas dapat dilihat bahwa F hitungnya 4,774 lebih besar dari F tabelnya yaitu 3,15. Maka belum cukup bukti untuk menerima H0. Artinya, terdapat pengaruh secara signifikan antara pengaruh smartphone dan motivasi belajar terhadap hasil belajar. Selanjutnya, pengujian koefisien regresi variabel pengaruh penggunaan smartphone. Dan hipotesisnya yaitu H0 tidak terdapat pengaruh signifikan antara penggunaan smartphone dengan hasil belajar mahasiswa. H1-nya terdapat pengaruh signifikan antara penggunaan smartphone dengan hasil belajar mahasiswa. Berdasarkan output di atas, dapat kita interpretasikan bahwa T hitung 2,127 lebih besar dari T tabel 1,999, maka dapat disimpulkan bahwa belum cukup bukti untuk menerima H0. Artinya, terdapat pengaruh signifikan antara penggunaan smartphone dengan hasil belajar mahasiswa. Yang kedua yaitu pengujian koefisien regresi variabel pengaruh motivasi belajar. Hipotesisnya, H0 tidak terdapat pengaruh signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar mahasiswa. H1 terdapat pengaruh signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar mahasiswa. Berdasarkan output di atas, dapat diinterpretasikan bahwa T hitung sebesar 1,359 lebih kecil dari T tabel 1,999. Maka belum cukup bukti untuk menolak H0. Artinya, tidak terdapat pengaruh signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar mahasiswa. Selanjutnya, tentang rumusan masalah yang ketiga yaitu dampak positif dan negatif penggunaan smartphone.
Kami mengujinya dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan dampak positif dan negatif. Kami melakukannya dengan cara menganalisis pertanyaan tersebut, melihat seberapa banyak pertanyaan yang bermanfaat. Pertanyaan yang pertama yaitu pertanyaan 2. Smartphone sangat bermanfaat bagi kehidupan. Dengan hasil responnya yaitu yang setuju sebanyak 40 orang, tidak setuju 1 orang, sangat setuju 34 orang, sangat tidak setuju sama dengan 0. Yang kedua, pertanyaan kelimanya, smartphone menambah pengetahuan tentang iptek. Dengan respon yang setuju sebanyak 30 orang, sangat setuju sama dengan 45 orang, tidak setuju sama dengan 0, sangat tidak setuju sama dengan 0. Ketiga, pertanyaan ke-6. Smartphone mendukung kegiatan belajar. Responnya yaitu yang pertama sangat setuju sama dengan 47 orang, setuju 37 orang, tidak setuju sebanyak 1 orang, sangat tidak setuju sama dengan 0. Yang keempat, pertanyaan 9. Menggunakan smartphone tidak mengganggu konsentrasi belajar. Respon yang didapat setuju sebanyak 48 orang, sangat setuju 6 orang, tidak setuju 19 orang, sangat tidak setuju sama dengan 22 orang. Yang kelima, pertanyaan ke-12 yaitu smartphone menyebabkan prestasi belajar saya meningkat. Respon yang didapat yaitu setuju sebanyak 46 orang, sangat setuju 7 orang, tidak setuju 22 orang, dan sangat tidak setuju adalah 0. Pertanyaan 8, smartphone digunakan untuk mencontek tugas ujian. Respon yang didapat setuju sama dengan 9 orang, sangat setuju sama dengan 0, tidak setuju sama dengan 49 orang, sangat tidak setuju sama dengan 17 orang. Selanjutnya pertanyaan ke-10, smartphone menyebabkan prestasi belajar saya menurun. Respon yang didapat setuju sebanyak 14 orang, sangat setuju sama dengan 0, tidak setuju sebanyak 57 orang, sangat tidak setuju sama dengan 4 orang. Pertanyaan ke-11, menggunakan smartphone untuk bersenang-senang atau hiburan. Respon yang didapat yaitu sangat setuju sama dengan 13 orang, sangat tidak setuju sama dengan 0, setuju sebanyak 46 orang, tidak setuju sebanyak 16 orang. Dari hasil pengujian yang kami lakukan dengan menganalisis kuesioner, terdapat dampak positif dan negatif penggunaan gadget. Dilihat berdasarkan kuesionernya, beberapa dampak positif dan negatif penggunaan gadget, diantaranya yang dampak positif yaitu 1. Smartphone sangat bermanfaat bagi kehidupan. Yang kedua, smartphone menambah pengetahuan tentang iptek. Yang ketiga, smartphone mendukung kegiatan belajar. Yang keempat, smartphone tidak mengganggu konsentrasi belajar. Dan yang kelima, smartphone meningkatkan prestasi belajar. Dampak negatifnya, kebanyakan mahasiswa hanya menggunakan smartphone untuk bersenang-senang atau hiburan. Yang kedua, sebagian mahasiswa baginya smartphone menyebabkan prestasi belajarnya menurun. Yang ketiga, beberapa mahasiswa menggunakan smartphone untuk mencontek tugas ujian. Dari survei di atas, dapat diambil kesimpulan yaitu berdasarkan uji yang telah dilakukan di atas tentang pengaruh penggunaan smartphone dan motivasi belajar terhadap hasil belajar mahasiswa, dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Terdapat pengaruh secara signifikan antara pengaruh smartphone dan motivasi belajar terhadap hasil belajar. 2. Terdapat pengaruh signifikan antara penggunaan smartphone dengan hasil belajar mahasiswa. 3. Tidak terdapat pengaruh signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar mahasiswa. 4. Dilihat berdasarkan kuesioner, terdapat beberapa dampak positif dan negatif penggunaan gadget. Di antaranya, dampak positifnya yaitu 1. Smartphone sangat bermanfaat bagi kehidupan. Kedua, smartphone menambah pengetahuan tentang iptek. Ketiga, smartphone mendukung kegiatan belajar.
Keempat, smartphone tidak mengganggu konsentrasi belajar. Kelima, smartphone meningkatkan prestasi belajar. Dan dampak negatifnya, kebanyakan mahasiswa hanya menggunakan smartphone untuk bersenang-senang atau untuk hiburan. Yang kedua, sebagian mahasiswa baginya smartphone menyebabkan prestasi belajarnya menurun. Yang ketiga, beberapa mahasiswa menggunakan smartphone untuk mencontek tugas ujian. Baiklah, sampai di sini hasil survei yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.